Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di N8 Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang bergenre aksi, petualangan, dan fantasi. Di mana film ini diperankan oleh Hera Hilmar sebagai Hester Shaw, Robert Sheenan sebagai Tom, Hugo Weaving sebagai Valentine, Jihai sebagai Anna Feng, dan lainnya. Bercerita tentang dunia pasca-apokaliptik, di mana manusia yang bertahan hidup membangun peradaban baru dengan membangun kota yang bisa berjalan dilengkapi senjata layaknya tank. Diawali dengan Hester Shaw sebagai pemeran utama melihat ada sebuah kota yang mendekat. Lantas ia menyiapkan senjata lalu bergegas pergi. Sirine dan pengumuman memberitahu bahwa kota predator sedang mendekat. Kota pertambangan itu pun segera memecah dan melarikan diri masing-masing. Sayangnya, ada satu kota yang telat untuk lari. Otomatis ia menjadi incaran kota predator, yang penduduknya senang dengan perburuan ini. Dengan instruksi langsung dari wali kota atas saran Valentine, kota pertambangan yang memiliki batu bara dan garam ini siap ditangkap oleh kota predator. Dalam scan ini kita dikenalkan karakter utama yang lain, yaitu Tom, yang sedang terburu-buru menuju museum karena telat. Warga yang tadi kotanya dimakan kemudian dialokasikan di kota predator, termasuk Hester Shaw, yang di jalan melihat kampanye Valentine untuk mendukung proyek energi gereja St. Paul. Tom diminta Catherine, anak dari Valentine, untuk membantunya mengumpulkan data-data peradaban kuno. Catherine dibawa ke ruangan Tom, di mana terdapat banyak rongsok dan peta dunia pada abad 21 yang membuat Catherine takjub. Tom lalu menunjukkan sebuah alat dari teknologi kuno, yaitu TV, yang memutar rekaman ketika sebuah kota peradaban kuno hancur oleh senjata energi kuantum yang dinamakan dengan Medusa. Catherine ternyata memiliki hati nurani, yang merasa aneh dengan manusia menciptakan senjata itu. Tom menunjukkan rongsok driver tersebut dan driver penghancurnya yang sudah rusak. Karena percaya pada Catherine, Tom menunjukkan alat-alat senjata yang masih berfungsi yang ia sembunyikan dan akan ia buang ketika melewati tanah rawa. Sayangnya, ternyata obrolan mereka dimata-matai oleh seorang pria yang bernama Herbert, yang cemburu kedekatannya Tom dengan Catherine. Hello, Herb. Still doing here, Nadsworthy? You're on gut. Para pendatang diperiksa satu persatu tidak boleh membawa senjata. Tom harus bergegas ke bawah. Dengan diantar Catherine, ia bisa menjadi lebih cepat karena harus mengecek barang-barang rongsok yang dibawa para pendatang. Takutnya para pekerja Good akan membuangnya ke si monster, yaitu mesin utama kota berjalan ini. Di perjalanan Tom melihat sayembara penangkapan Anna Feng, anggota Anti-Traction, yaitu orang-orang yang menolak dengan konsep kota berjalan, yang memaksa kota-kota lain untuk diambil bahan bakar dan sumber dayanya di dunia yang persediaannya semakin menipis. Di tengah keseruan mereka membahas para Anti-Traction, tak sengaja Catherine menabrak Bevis, orang yang suka merawat saluran limbah. Tom mencegah pekerja Good yang akan membuang penggangan roti dari teknologi kuno. Valentine memuji Tom yang telah menyelamatkan penggangan roti itu. Hester melihat Valentine, orang yang sedang ia incar untuk dibunuh. Seorang pekerja memberi Valentine sebuah benda yang bernama sel inverter fusi. Benda yang sangat langka dan berbahaya, yang kemudian oleh Valentine disimpan. Terjadi pertikaian antara petugas dengan pendatang. Valentine kemudian menenangkan suasana. Di sisi lain, Hester sudah bersiap untuk menyerang, tapi tindakannya ini ternyata terlihat oleh Tom. Tom langsung berteriak memperingati, tetapi Hester tiba-tiba saja sudah di belakang Valentine, sambil berkata, "Ini untuk ibuku." Hester menusuk perut Valentine dengan pisau, lalu berkata lagi, "Ini untuk Pandora Shaw." Tom berhasil melucutkan senjata Hester. Petugas keamanan lalu berdatangan, yang akhirnya Hester memutuskan untuk pergi. Tapi Tom berhasil mengikutinya. Mereka kejar-kejaran di bekas kota tambang yang dihancurkan untuk menjadi bahan bakar kota. Hester yang sudah terpojok berniat melompat ke lubang pembuangan. Tapi Tom keburu memegang tangannya. Sebelum jatuh, Hester berpesan pada Tom. "Dia akan melakukan ini saat kau halangi." Tanya dia alasan membunuh ibuku. Tanya dia mengenai Hester Shaw. Hester lalu dengan sengaja melepas tangan Tom. Kemudian Valentine datang melihat. Karena penasaran, Tom langsung menceritakan yang tadi diceritakan Hester ke Valentine. Ternyata benar,
Valentine lalu menendang pagar pembatas dan mendorong Tom ke bawah. Catherine lalu datang mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Dengan menggunakan wajah sedih, Valentine berbohong tentang kejadian yang barusan. Tapi saat Catherine menengok ke atas, ternyata ada Bevis yang mungkin menyaksikan dari awal. Pesawat diturunkan mencari keberadaan Tom. Tom terkapar di bekas jejak kota Traction yang besarnya hampir menyerupai sungai. Tom mengikuti Hester, tapi Hester kesal karena dirinya lah Hester gagal membunuh Valentine setelah penantian panjang 6 bulan. Valentine tampak sedang video call dengan wali kota yang keberatan dengan rencana proyek energi lama Valentine. Valentine keberatan dengan sistem municipal Darwinism yang diterapkan wali kota, yaitu sistem bertahan hidup di mana yang kuat memangsa yang lemah, karena mangsanya yang sudah semakin langka. Valentine lalu memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya tampak sebuah alat sedang dirancang oleh insinyur Dr. Twix. Valentine memberikan sel inverter fusi yang diambilnya dari barang-barang kota yang dilahap. Insinyur ini membahas luka yang dialami Valentine. Ia berkata, Hester Shaw akan menjadi masalah jika tidak ditangani. Ia lalu memberitahu bahwa ia mendapat pesan dari penjara Shackmore, bahwa mereka menangkap Stalker, salah satu Resurrected. Mereka bilang dia memburu sesuatu yang sama dengan minatmu. Dengan tatapannya yang tajam, Valentine berkata, Hester Shaw. Hester meminum air genangan yang kotor untuk menghilangkan haus. Tapi Tom nampak jijik dan lebih memilih kehausan. Hester lalu mengeluarkan makanan. Karena kasihan, ia lalu membaginya pada Tom. Tom melihat tanggal kadaluarsanya pada tahun 2118. Berarti makanan ini sudah 1000 tahun lebih, kata Tom. Yang berarti, kisah dalam film ini berkisar pada tahun 3120. Wow, amazing. Karena lapar, Tom pun akhirnya memakannya. Ketika istirahat, Hester flashback masa kecilnya tatkala ia berlari sedang dikejar-kejar dengan luka goresan di pipinya. Tiba-tiba ia terbangun dan melihat Tom sedang meminta bantuan yang Tom kira itu adalah kota dagang. Yang ternyata itu adalah Showtis, yaitu scav yang suka berburu pada malam hari. Mereka pun lari dan bersembunyi dari para Showtis. Tiba-tiba saja Hester menghilang tanpa jejak. Tom yang mencari Hester yang hampir terlindas Showtis tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Di dalamnya ada seorang pria tua yang menanyai kondisinya. Ternyata di dalam juga ada Hester yang sedang menutup lukanya. Setelah beberapa detik mereka pun pergi dari persembunyiannya. Sepertinya luka Hester lumayan parah, sehingga Tom meminta dokter. Sayangnya di Scuttlebutt tidak ada dokter, kata pria tua. Tom meminta diantar ke kota terdekat. Chipping Shotbury, kata seorang wanita tua yang merupakan istri dari pria tua itu, sambil menyuguhkan teh. Catherine memanggil Bevis. Ia ingin menanyakan wanita yang menyerang ayahnya. Tapi sepertinya Bevis menolak. Ketika Catherine berkata, "Kau di sana, kau melihat kejadiannya." Bevis langsung menarik Catherine. Bevis keberatan karena dirinya takut tertangkap. Catherine bercerita tentang kekhawatiran keselamatan ayahnya. Bevis langsung memotong. "Ayahmu banyak berbohong." Ekspresi Catherine langsung berubah, sambil memaksa Bevis karena ingin tahu kebenarannya. Dengan terpaksa, Bevis mengatakan bahwa ayahnya mendorong Tom karena dia menghalangi. Sambil memandang banner kampanye, Bevis berkata, "Itu dusta. Mereka sedang membangun sesuatu di sana. Sesuatu yang tak ingin dilihat orang." Hester dan Tom diberikan kamar oleh wanita tua. Di kamar itu, Hester bercerita tentang ibunya yaitu Pandora Shaw yang meninggal ketika ia umur 8 tahun. Ia adalah seorang arkeolog. Valentine selalu datang meneliti bersama benda yang ibunya temukan. Tapi suatu hari semuanya berubah. Ketika ibunya menemukan kotak yang ditemukan di Lodge Amerika, Valentine menginginkannya. Terjadilah perkelahian yang membuat Hester terbangun dan tempat tinggalnya terbakar. Ibunya memberikan Hester sebuah benda. Valentine lalu menusuk ibunya. Hester yang berniat menolong ibunya malah terkena sayatan pisau di pipi kirinya. Oh, jadi inilah penyebab luka di pipi kirinya. Valentine membawa kotak itu, sedangkan Hester bersembunyi dan lari. Valentine langsung mengunjungi penjara. Sipir penjara bercerita ketika mereka menangkapnya. Banyak anggota yang mati. Ditempatkan di sel khusus, mempunyai mata hijau yang terang dan tubuh terbuat dari besi. Valentine menanyakannya, mengapa ia mengejar Hester. Resurrected itu menjawab, karena ia ingkar janji. Sebelum pergi, Valentine menembak kaki penjara dan sel khusus itu.
yang membuat penjara itu hancur dan Resurrected itu selamat. Tom memberitahu bahwa arah tujuan mereka berubah ke arah selatan. Pintunya pun terkunci. Ia lalu mencari pintu lain dan mengajak Hester pergi melompat. Tapi Hester tidak sanggup karena lukanya. Hester malah menyuruh Tom pergi ke arah utara. Ada stasiun Ramsgate untuk menaik pesawat. Tapi Tom malah mengurungkan niatnya. Dan Pak Tua datang membawa Borkol dan temannya yang membawa senjata menyuruh Tom dan Hester keluar. Ternyata mereka dibawa ke pasar Rosewater, tempat pelelangan budak. Giliran Hester dilelang, dibuka dengan harga 10 quake, yaitu mata uang yang berlaku di sana. Tiba-tiba dari belakang ada yang menawarnya 50 quake. Semua sontak tergaget. Wanita misterius penawar tak terdaftar. Ternyata dia adalah Anna Feng, orang yang sangat diburu oleh kota Traction dengan imbalan 50.000 quake. Pelelang menawarinya dengan membayar 50.000 quake atau ditangkap. Langsung saja Anna menembak kepalanya dan anak buahnya. Hester dan Tom lari. Pasar itu pun lalu bubar. Tak terduga, Resurrected malah menemukan mereka. Hester memberitahu namanya adalah Shrike. Shrike meminta Hester menepati janjinya. Mereka berdua kabur darinya, sedangkan Anna masih melawan anak buah si pelelang. Shrike mengejar mereka. Tiba-tiba ada yang menembaknya dari pesawat dan meminta mereka berdua naik pesawat itu. Tapi Tom tidak keburu naik. Untungnya Hester memberinya tali. Tapi tali itu ternyata digunakan juga oleh Shrike untuk menarik pesawat itu. Untungnya Anna segera memberi pisau. Lalu dioper ke Tom dan diputusnya tali di depan Tom hingga pesawat bisa pergi. Melihat mangsanya pergi, Shrike melihat peluang dari balon udara yang terparkir. Di dalam kapal Anna mengobati luka Hester sambil berkata, "Kau mirip seperti ibumu." Hester membalas, "Kau kenal dia?" "Pandora Shaw adalah wanita terberani yang pernah kutemui," kata Anna. Anna lalu membeberkan kebenarannya mengapa gadis 8 tahun bisa selamat di Outland. Tom langsung menebak, Hester dibesarkan Shrike. Tom sudah mempelajari Resurrected, terbuat dari bagian terburuk seseorang dan diletakkan di dalam robot. Kesal mengenai penjelasan Tom, Hester membentaknya dengan berkata, "Dia menyelamatkanku," yang membuat Tom langsung terdiam. Ketika Valentine turun dari pesawat, tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku teman dekatnya Catherine. Ia menawari koleksi teknologi lama, tapi dengan syarat ia ingin naik jabatan. Di luar Hester bercerita, Shrek menyelamatkannya. Dia menerimanya dengan caranya sendiri. Dia suka mengoleksi barang-barang rusak dan buangan. Aku merasa dalam dirinya masih ada ingatan dari kehidupannya yang lain. Shrek melihat Hester selalu sedih. Dia berniat menghilangkan penderitaannya itu dengan cara mengubah Hester seperti dirinya. Dan Hester berjanji akan berubah seperti dirinya. Tapi 6 bulan lalu London melewati jembatan darat. Hester kabur untuk balas dendam ke Valentine. Catherine dan Bevis menuju Cat's Cradle yang dianggap mitos. Tiba-tiba, Dr. Pomero memberitahu bahwa mereka terlambat. Serikat insinyur datang pagi-pagi mengambil teknologi tua yang disembunyikan di bawah ke St. Paul. Dr. Pomeroy menunjukkan pintu Cat's Cradle. Ada lebih 1.000 anak tangga yang mengarah ke makam di bawah St. Paul. Anna memberikan kemudinya ke Tom. Ternyata Tom lumayan baik mengemudikannya. Sehingga Anna menyuruhnya memasukkannya ke Air Haven, sebuah tempat transit pesawat-pesawat. Setiba di Air Haven, mereka disambut oleh Kapten Cora dan terpampang papan larangan merokok dan mematikan alat elektronik. Mungkin supaya tidak terlacak. Yang ternyata Shrek dari belakang berhasil mengikuti. Alat-alat yang diambil dari tempat Tom dipasangkan. Persiapan senjata yang dibangun sudah beres. Kota Traction merubah arahnya ke arah timur. Merasa ada yang janggal, wali kota tiba-tiba datang menanyakannya. "Kita mendapat perintah baru," kata salah seorang staf. Setiba di tempat makan, Tom dan Hester dirung beberapa orang. Hester menjelaskan, mereka adalah Rushan, Liga Anti-Traction dari Shanguo. Perlu difahami, Shanguo adalah sebuah kota yang dahulunya Cina. Kebalikannya dari kota Traction yang memangsa kota-kota kecil untuk bertahan hidup, Shanguo bertahan hidup berdasarkan tradisi lama di belakang sebuah tembok besar yang seperti bendungan. Anna bertanya tentang benda berbahaya yang ditinggalkan Pandora Shaw, karena ia takut rencana Valentine. Hester tidak ingat. Anna menyuruhnya berpikir lebih keras. Hester mulai mengingatnya.
Valentine mengambil potongan teknologi lama, tapi Hester tidak tahu itu teknologi apa. Mereka lalu memaksa Tom menceritakan apa yang sedang Valentine buat. Kapten Cora menceritakan Valentine membeli sel inverter fusi dari pedagang Skev. Tom sepertinya memahami sesuatu. Ia lalu menanyai Hester sambil memberikan gambar. Ternyata, itu adalah inti komputer, sistem kendali senjata energi kuantum. Sedang senjata yang bernama Medusa itu sudah aktif. Tom berkata, alat ini tidak bisa dimatikan kecuali ada drive penghancurnya. Tapi kuncinya ini sudah lama hilang. Anna menjadi khawatir, karena dengan senjata ini Valentine mengincar Shan Guo. Wali kota datang menegur Valentine mengingatkan sejarah masa lalu. Tetapi Valentine sudah kukuh dengan pendiriannya dan beranggapan orang yang mengendalikan senjata ini dia akan menguasai dunia. Tapi wali kota tidak setuju. Dia memerintah mematikan senjata itu dan menghentikan operasi ini. Namun sayangnya orang-orang sudah tidak mematuhinya lagi. Dan Valentine mengkhianati wali kota dengan menembaknya. I'm the meteor. Tatkala Liga Anti-Traction akan memperingati Gubernur Quan, lampu tiba-tiba padam dan banyak suara jeritan. Hester menyadari ini ulah Shrek. Benar saja, tiba-tiba Shrek muncul. Mereka mencoba menghentikannya tapi malah terbunuh satu persatu. Air Haven terbakar dan mulai jatuh. Anna menyuruh Hester dan Tom pergi menuju kapal. Anna dan timnya tetap melawan dan berhasil melukai dan menjatuhkannya dengan bom. Ternyata Shrek masih selamat. Dia menghadang Tom dan Hester dari bawah jembatan. Tom mencoba melawan tapi dikalahkan dengan mudah. Shrek lalu menginjaknya. Namun Hester mencoba memohon menghentikannya dengan berkata berulang-ulang, "Dia tidak boleh mati." Usaha Hester berhasil. Shrek menjadi lulu dengan tanda sinar hijau di matanya redup. Shrek menyangka Hester mencintai Tom. Lalu ia mulai melemah. Walau Shrek adalah robot kejam, Hester tetap sedih ketika Shrek akan mati. Shrek mengembalikan barang miliknya dari pemberian ibunya, dan ia melepas Hester dari janjinya. Tak lama ia lalu mati. Valentine bersiap untuk membawa London ke arah Shanguo. Tom dan Hester berhasil sampai ke Shanguo. Mereka berdua terkagum dengan pemandangan Shanguo. Anna berbicara dengan Gubernur Quan untuk membantu meluncurkan armada anti-traction melawan London. Tapi Tom tidak setuju karena akan banyak orang yang mati. Gubernur Quan pun sesungguhnya setuju dengan Tom karena Shanguo sangat menghargai kehidupan. Tapi tidak ada pilihan lain karena mereka yang memulai. Jika ada pilihan lain, pasti akan kuambil, kata gubernur. Sirene dibunyikan. Pasukan Liga Anti-Traction menyiapkan senjata anti-traction mereka, dan Valentine menyiapkan senjata medusanya. Hester tertarik melihat patung kepala Medusa yang disembah. Di dahinya terdapat gambar mata satu. Ia jadi teringat benda pemberian ibunya yang mempunyai bentuk yang sama. Setelah diutak-atik, ternyata di dalamnya terdapat USB yang memiliki lambang yang sama dengan inti komputer yang diambil Valentine dari ibunya. Langsung saja Hester segera menemui Tom. Tom tahu itu benda apa, lalu mereka segera mencari Anna. Valentine mengangkat Medusa untuk menembakkan ledakan kuat pertama kalinya ke dinding. Kapal-kapal yang menuju ke London dan senjata anti-traction langsung pada hancur. Tom akhirnya bertemu Anna. Ia mengatakan rencananya. Anna menyetujuinya dan langsung menyusun strategi untuk misinya ini dengan nyawa sebagai taruhannya. Tembakan kedua dilepas, hampir saja mengenai kapal rekan-rekan Anna. Anna terbang rendah sedangkan rekan-rekannya terbang tinggi untuk mengalihkan perhatian. Baku tembak pun terjadi. Nils tertembak karena menyelamatkan Anna. Menyusul Kapten Cora dan Toa yang jatuh karena kapalnya tertembak. Terakhir Yasmina yang mengorbankan nyawanya demi menghancurkan senjata musuh. Anna berhasil mendarat. Ia menyuruh Hester agar tetap sembunyi hingga ia memberi sinyal. Anna pun turun di atap gereja. Tom mengambil alih kapal. Anna mengincar Valentine, tapi rekan Valentine mengetahuinya dan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkannya. Valentine membalas tembakan. Walau sempat menghindar, Anna tetap kena tembakan. Di sisi lain Hester memasuki ruangan kendali, sementara Valentine bertarung melawan Anna.
Hester mencoba mematikan Medusa sebelum ledakan terakhirnya dapat sepenuhnya menghancurkan dinding. Firing will commence in 1. Namun nahas, Valentine secara fatal menusuk Anna hingga akhirnya Anna tewas. Di luar, Catherine melihat Valentine. Mereka bertengkar karena Catherine sudah tidak percaya lagi padanya. Valentine mencoba membujuk Catherine untuk mengikutinya walau Medusa sudah mati. Ia masih berencana untuk menghancurkan Shan Guo dengan cara membenturkan London ke tembok walau harus mengorbankan jutaan nyawa. Kate mencoba menghentikan mesin London, tetapi tidak bisa. Valentine mencoba melarikan diri dengan pesawatnya sendiri sampai Hester mengejarnya. Dia mengungkapkan fakta kepadanya bahwa dia adalah ayahnya, yang telah jatuh cinta dengan ibunya sebelum kematiannya. Hester yang mulai luluh, tiba-tiba senjatanya langsung diambil Valentine. Dasar bapak durhaka. Yang tetap ingin membunuh Hester. Tom menerbangkan kapal ke arah mesin utama untuk menghancurkannya, agar London menjadi lambat. Ketika Hester memiliki kesempatan untuk membunuh Valentine, ia memilih untuk tidak melakukannya. Dia melompat ke kapal. Lalu Tom menembak kapal Valentine, membuatnya jatuh ke tanah. Valentine masih selamat, tetapi tidak cukup lama untuk melihat bahwa roda London melindasnya, lalu berhenti. Catherine memimpin orang-orang London ke atas tembok Shan Guo, di mana Gubernur Kwan menerima mereka sebagai tempat perlindungan, walaupun mereka sudah mencoba menghancurkannya. Saat matahari terbit, Hester dan Tom berpelukan saat mereka membawa kapal terbang di atas awan. Dan film pun berakhir sampai di sini.